Kisah 4 Jenderal Kopassus nyaris tewas di medan operasi. Kopassus merupakan pasukan elit TNI AD yang selalu melahirkan prajurit-prajurit petarung yang tangguh. Keberaniannya di medan operasi kerap kali menjadi momok menakutkan bagi lawan. Aksi heroik para prajurit komando di setiap palagan membuat pasukan Korps Baret Merah ini berhasil menorehkan tinta emas yang gilang gemilang. Tak heran, jika pasukan ini kerap diterjunkan dalam misi berbahaya sebagai jawaban terakhir dalam menjaga Ibu Pertiwi. Meski terlatih dan memiliki kemampuan khusus, prajurit Kopassus tetaplah manusia biasa yang sewaktu-waktu bisa saja kehilangan nyawanya. Berikut ini Jenderal Kopassus yang nyaris tewas saat menjalankan tugas operasi. Satu, Jenderal TNI Leonardus Beni, LB Murdani. Kisah tentang Jenderal TNI LB Murdani tak pernah ada habisnya. Nama Beni Murdani, biasa LB Murdani, dipanggil menjadi legenda di dunia militer. Keberaniannya sebagai prajurit sejati jauh melebihi seorang tentara biasa. Hampir tak ada palagan penting di negeri ini yang tidak didatangi Beni Murdani. Bahkan, nama Beni Murdani menjadi ikon dalam operasi pembebasan Irian Barat sekarang bernama Papua pada 1962. Termasuk juga saat operasi Ganyang Malaysia pada 1964. Di kedua palagan ini, Beni harus berhadapan dengan pasukan elit Koninklijke Marinier, pasukan khusus Belanda dan Special Air Service, SAS Inggris yang merupakan pemenang Perang Dunia, PD2. Dalam beberapa pertempuran, Beni nyaris tewas ditembak musuh. Namun, keberuntungan masih berpihak pada pria kelahiran Cepu, Blora tanggal 2 Oktober tahun 1931 ini. Nyawa Beni Murdani masih bisa selamat. Dalam buku berjudul Beni Murdani yang belum terungkap, perburuan terhadap Beni oleh pasukan elit Belanda Koninklijke Marinier bermula ketika Beni yang saat itu berpangkat kapten bersama prajurit RPKAD kini bernama Kopassus diterjunkan dalam operasi Naga di Irian Barat. Saat dalam perjalanan menuju pusat pertahanan Belanda di Merauke, pasukan Beni Murdani yang sedang beristirahat di Sungai Kumbai diserang oleh marinir Belanda. Pertempuran jarak dekat pun tak dapat dielakkan. Beni yang tidak menduga bakal mendapat serangan mendadak tersebut, langsung berlindung dan menginstruksikan anak buahnya untuk menyelamatkan diri. Dalam penyergapan tersebut, Jenderal Kopassus ini nyaris tewas karena topi rimbanya tertembak. Beruntung, nyawanya masih bisa selamat. Begitu juga saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1964. Dalam operasi Dwi Kora di pedalaman belantara Kalimantan ini, Beni Murdani juga nyaris tewas. Peristiwa itu terjadi saat Beni bersama pasukannya melakukan penyusupan ke daerah musuh. Pasukan SAS yang terkenal kehebatannya dalam berbagai palagan pertempuran di PD2 mencium penyusupan Beni. Mereka kemudian menunggu di seberang sungai. Berada di ketinggian, pasukan elit Inggris ini tinggal menunggu waktu untuk memberondong Beni dan pasukannya. Apalagi posisi Beni Murdani berada di perahu paling depan sehingga sangat memudahkan bagi pasukan SAS mengincarnya. Bahkan penembak jitu dan sniper pun sudah membidikan senjatanya ke arah Beni. Dari teropong sniper terlihat begitu jelas sosok Beni Murdani. Namun anehnya, pasukan SAS tak juga melepaskan tembakan. Mereka terdiam beberapa detik, hingga akhirnya Beni dan pasukannya berhasil lolos dari maut. 2. Letjen TNI, Purn Sintong Panjaitan. Sintong Panjaitan merupakan tokoh militer dan cukup dikenal khususnya di Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang sekarang bernama Kopassus. Abituren Akademi Militer, Akmil. 1963 ini cukup kenyang dengan operasi militer. Selama mengemban tugas operasi, ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan Sintong. Nyawanya nyaris hilang terkena tembakan musuh saat sebutir peluru melintas di kepalanya. Dalam buku biografinya berjudul Sintong Panjaitan, Perjalanan Prajurit Para Komando, mantan Danjen Kopassus ini menceritakan bagaimana dirinya harus berjuang keras menundukkan kelompok pemberontak Lodewijk Mandacan di Papua. Saat itu, tim RPKAD melakukan pembersihan di dalam kota kecamatan Warmare. Siang harinya tim RPKAD kembali ke Manokwari, truk yang mengangkut pasukan harus melewati daerah perbukitan yang rawan terjadi penyergapan. Setelah berhenti di ketinggian, tim RPKAD termasuk Sintong turun dari truk untuk melakukan orientasi medan. Sintong duduk bersebelahan dengan KCI, Intelijen Korem 171, Manokwari Mayor Vordeling yang sedang merokok.
Tiba-tiba mereka ditembak oleh pemberontak dari jarak dekat yang hanya berjarak 6 meter dari arah jurang. Beruntung tembakan itu tidak mengenai kepala Sintong, sebab pada saat bersamaan Sintong sedang menggaruk kaki yang digigit semut merah. 3. Jenderal TNI, Purn AM Hendro Priyono. Jenderal Kopassus lainnya yang nyaris kehilangan nyawanya di medan operasi adalah AM Hendro Priyono. Peristiwa yang menimpa mertua dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini terjadi ketika sedang menjalankan tugas memburu pimpinan pasukan Barisan Rakyat Bara, Sukirjan alias Xiao Asan dalam operasi pembersihan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku, pada 1973. Dalam buku biografinya berjudul Operasi Sandi Yuda, Hendro Priyono yang saat itu berpangkat kapten harus merayap sejauh 4,5 km di pedalaman hutan Kalimantan. Saat itu, Hendro Priyono yang berhasil menjangkau persembunyian pimpinan pemberontak tersebut memerintahkan Xiao Asan untuk menyerah. Namun permintaan itu ditolak Xiao Asan. Hendro Priyono yang memberikan komando untuk menyerbu langsung mendobrak jendela. Sedangkan anggotanya Abdullah alias Pelda Ahmad Konsenlani yang lari lebih cepat dan mendahuluinya mendobrak pintu. Nahas, perut Konsenlani sobek oleh bayonet Xiao Asan. Melihat usus Konsenlani terburai, Hendro Priyono dengan sigap melemparkan pisau komando ke tubuh Xiao Asan. Sayangnya, pisau komando yang dilemparkan tidak menancap telak dan hanya memberikan luka ringan di dada kanannya. Saat itu saya tanpa senjata di tangan dan harus merebut bayonet dari Xiao Asan. Sedangkan pistol masih terselip di belakang bawah punggung, kenangnya. Untuk meraih pistol, abituren Akmil 1967 ini khawatir keduluan oleh tikaman bayonet Xiao Asan. Perlahan, Hendro Priyono mundur beberapa langkah lalu melompat tinggi dan menendang dada musuhnya. Meski jatuh, Xiao Asan masih sempat menghujamkan bayonet ke paha kirinya. Ngilu rasanya baja dingin itu menembus daging dan menusuk tulang paha saya. Daging saya tersembul keluar dan darah mengalir dari paha kiri kaki, tuturnya. Xiao Asan kemudian berdiri dan mencoba menusuk dada kiri Hendro Priyono. Mendapat serangan itu, Hendro Priyono langsung melindungi dengan tangan kiri hingga daging lengan kiri dan hasta kirinya sobek. Darah kembali mengucur, tangan kanannya dengan sigap membantu merebut bayonet. Akibatnya, daging kelima jarinya tersembul keluar. Bahkan, ruas jari kelingking kanan Hendro Priyono nyaris putus. Sementara pistol M46 yang semula terselip di pinggang belakang di bawah punggung merosot ke dalam celana. Dengan menahan sakit karena darah yang terus mengucur dan jari yang nyaris putus, Hendro Priyono berhasil mencabut pistol dan menembakkannya ke tubuh Xiao Asan. Dor, saya tembak Xiao Asan dengan 2 kali tarikan picu, tapi hanya 1 peluru yang melesat menembus perutnya karena yang satu lagi macet. Xiao Asan pun terhuyung-huyung, ucapnya. Jari yang terluka membuat Hendro Priyono tak bisa lagi menggenggam. Pistol yang dipegangnya pun jatuh. Hendro Priyono pun membanting Xiao Asan hingga terjatuh dan bayonetnya pun akhirnya lepas. Meski mengalami luka cukup parah, namun nyawa Hendro Priyono berhasil diselamatkan. 4. Letjen TNI, Purn Sutioso. Sebelum menggelar operasi Seroja berskala besar di Timor Timur, tim-tim sekarang bernama Timor Leste, TNI terlebih dahulu mengirimkan unit kecil pasukan khusus ke belakang garis musuh. Tujuannya, selain untuk memetakan kekuatan Fretilin, juga mencari titik aman pendaratan bagi pasukan pendukung. Kapten If Sutioso merupakan orang pertama yang dikirim Kepala G1, Intelijen Hankam Maijen TNI LB Murdani untuk mengumpulkan informasi. Dalam operasi flamboyan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak makan selama 5 hari demi menyelamatkan 4 anggotanya yang tertembak musuh. Tidak hanya itu, mantan Wadanjen Kopassus ini juga harus menghindar dari kejaran musuh yang terus memburunya. Sambil bertempur, Sutioso membopong temannya satu persatu ke tempat yang lebih aman. Dalam perang dahsyat seperti itu, keempat orang yang tertembak mestinya ditembak mati supaya tidak menjadi beban. Bahkan para senior yang dihubunginya melalui radio telah menyarankan supaya ditinggal saja. Tapi Sutioso tidak tega. Salah satu anggota yang dipapa Sutioso meminta supaya dia ditinggal dan dibekali granat. Jika sewaktu-waktu tertangkap, mereka akan meledakkan diri dengan granat tersebut. "Tidak, kamu bisa saya selamatkan. Kuatkan saja dirimu," kata Sutioso. Upaya penyelamatan 4 anggotanya tertembak akhirnya berhasil.
Di bawah desingan peluru Fretilin, Sutioso membopong anggotanya yang terluka naik ke helikopter. Setelah berjuang keras, keempat anggota yang tertembak berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Sedangkan, Sutioso melanjutkan perjalanannya ke perbatasan NTT dengan menyusuri jalur pantai.